Halo semuanya, ketemu lagi dengan Orvan di Campy Badminton. Hari ini aku akan nge-review satu raket smash yang menurutku ini raket bisa kalian pertimbangkan. Buat kalian yang suka bermain smash. Jadi buat kalian yang tipikalnya gatal mata kalau lihat bola ngelambung sedikit aja pengen tembak, pengen smash. Menurutku ini adalah video yang bisa kalian jadikan referensi. Jadi ini raket bisa kalian pertimbangkan. Apalagi kalau kalian punya budget yang cukup terjangkau. Harga raket ini juga sangat-sangat terjangkau banget. Oke, jadi buat kalian yang penasaran apa sih raket yang akan kubahas di videoku kali ini, silahkan nonton video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip. Karena di video kali ini aku akan ngebahas satu raket yang secara harga murah, tapi secara smash powernya ini bisa aja aku bilang ya, bisa kalian bandingkan dengan harga yang di atas raket ini. Oke, jadi buat kalian yang barusan hadir di channelku ini, seperti biasa langsung aja tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan buat kalian yang merasa kok channelku ini bermanfaat dan kalian mau support channel KNP Badminton biar makin berkembang lagi, silakan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke, semuanya kita langsung aja masuk ke review section. Di depanku ini sudah ada satu raket yang akan kubahas di videoku kali ini, yaitu raket 100 Natrix 10. Salah satu raket smash yang menurutku dengan harga yang dibanderol oleh 100 untuk raket ini, menurutku secara performa ini raket bisa kalian pertimbangkan sebagai senjata andalan kalian selanjutnya. Apalagi kalau kalian yang tipikalnya smasher sejati. Oke, jadi buat kalian yang pengen beli, aku harap kalian nonton video ini dari awal sampai akhir biar kalian lebih yakin lagi sebelum kalian check out raket ini. Biar lebih pede, biar sesuai dengan karakter main kalian. Oke, kita bahas ke poin pertama yaitu harga. Untuk harga raket ini cukup terjangkau, hanya di kisaran 400 ribuan aja kalian sudah dapat satu raket yang secara looks-nya aku pribadi sih, aku bilang sangat bagus sekali. Oke, jadi buat kalian yang pengen beli, aku akan kasih link pembelian di kotak deskripsi, kalian bisa langsung klik saja. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya yaitu berat. Untuk berat raket ini ada varian 4U dan ada varian 5U. Dan di sini yang aku pegang ini varian 4U. Dan setelah aku setting seperti ini, aku pasangkan grip tambahan tanpa aku buka grip bawahnya. Jadi grip bawahnya masih ada. Kenapa aku begitu? Dikarenakan aku biar gampang ngejual aja raket di bawah harga 1 juta rata-rata aku jual. Setelah review kalau ada yang cocok ya aku langsung jual biar makin kelihatan masih baru dan juga ya secara looks masih mulus seperti raket ini, raket baru. Oke, jadi itulah alasan mengapa aku langsung timpa overgrip saja tanpa aku buka grip bawaannya. Oke, setelah aku setting seperti ini, kupasangkan grip dan kupasangkan senar, berat raket ini hanya di angka 91 gram saja. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya yaitu balance point. Untuk balance point pada raket ini cenderung head heavy, tapi aku sarankan kalau kalian beli raket yang di bawah harga 500 ya, kalau tokonya baik, ya saranku kalian suruh tokonya timbangin dulu. Jadi secara speknya biar kalian lebih yakin lagi spek yang kalian dapatkan itu spek yang kalian mau untuk setiap raket kalian. Jadi kemarin kan aku request yang head heavy, jadi kemarin aku dapat yang balance point-nya di angka 300 mm pas. Dan setelah aku setting seperti ini, kupasangkan overgrip tambahan dan kupasangkan senar, balance point pada raket ini masih di angka 298. Tapi kalau kalian buka grip bawahnya, pasti balance point-nya akan lebih head heavy lagi. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya yaitu shaft. Untuk shaft kalian bisa lihat, aku bisa kategorikan untuk stiffness pada raket ini pas di medium. Jadi buat kalian yang penghobi, buat kita-kita yang amatiran, bukan atlet, buat kita-kita yang hanya cari keringat di dunia bulu tangkis ini atau kalian bermain badminton hanya sekedar untuk fun, shaft medium itu paling the best. Oke, jadi untuk stiffness-nya aku bisa bilang pas di medium.
Oke, kita bahas ke poin selanjutnya yaitu tension. Untuk tension, raket ini dapat ditarik sampai 30 lbs dan di sini aku tarik dengan tarikan 26-28 lbs dengan senar BG66 Ultimax dan ini adalah hitting soundnya. Oke, untuk sound sih aku jujur aja biasa aja, nggak gimana terlalu nyentring. Mungkin aku udah pakai raket ini udah 3 jadwal dan soundnya atau tarikannya udah mulai sedikit kendor. Jadi untuk sound aku bilang biasa saja. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya yaitu kromet. Untuk jumlah kromet pada raket ini berjumlah 76 mata itik dan ukuran frame raket ini standar. Enggak kecil, enggak kompak seperti yang kalian takuti. Oke, aku akan zoom kasih kalian lihat. Untuk bentuk frame-nya juga dibuat Aerobox frame. Jadi buat kalian yang tipikalnya emang suka bermain power, Aerobox frame ini sangat cocok buat kalian semua. Kalau kalian yang tipikalnya suka bermain speed, cari aja raket yang bentuknya itu sword frame ataupun speed frame. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya lagi yaitu desain cat. Untuk desain cat, aku bisa bilang perpaduan warna yang diberikan di raket ini. Jujur aja raket ini ada datang di beberapa varian warna, tapi yang aku lihat secara looks-nya yang paling menarik yang varian yang ya bisa dibilang ya agak pink ini atau agak purple ini. Jadi pink, ungu ini tergantung mata kita. Kalau aku lihat sih ungu, tapi kalau aku kasih istriku lihat kemarin dia lihatnya warna pink. Oke, aku gak mau debat soal warna. Yang menurutku 100 Nitrix 10 ini bagus adalah desain yang diberikan. Jadi kelihatan elegan, tapi ada sedikit yang kurang rapi. Di bagian hijaunya ini agak kurang rapi, tapi overall masih sangat bagus sekali. Oke, kita bahas ke ketahanan catnya. Untuk ketahanan cat setelah aku coba di 3 jadwal, aku bisa bilang ya so-so saja. Bilang bagus ya biasa, mau bilang nggak bagus ya oke aja. Jadi kelas harga 400 ribuan saja aku bisa bilang ya untuk kekuatan catnya oke saja. Nggak ada chip, nggak ada cat yang terkelupas, tapi yang aku kurang suka ya untuk tingkat kerapiannya aja sih jujur. Agak cepat-cepat mungkin mereka kerjanya kejar produksi, jadi QC-nya agak kurang bagus yang aku dapatkan raket yang aku pegang ini. Untuk raket yang aku pegang, aku nggak tahu kalau kalian beli gimana nanti, tapi overall untuk desain catnya lumayan oke. Dan untuk ketahanan catnya aku juga bilang oke banget. Oke, kita bahas ke review penilaian. Tapi sebelum masuk ke review penilaian, seperti biasa aku akan kasih kalian video gameplayku dan ini adalah videonya.
kurang pede kan? Terlalu pede. Kurang pede. Kalau bola netting Iwan akan Oke, semuanya kita masuk ke review penilaian. Jadi sebelum masuk ke review penilaian seperti biasa, aku mau disclaimer dulu. Aku mau bilang beda tangan, beda feeling. Satu kali lagi, beda tangan, beda feeling. Mungkin aja aku cocok menggunakan Nitrix 10 ini. Mungkin aja ketika kalian beli, ketika kalian sudah coba, kalian rupanya kurang cocok. Jadi setiap gaya main, posisi main, wrist tangan atau kekuatan tangan itu udah mempengaruhi penilaian kita ke setiap raket badminton. Jadi aku hanya nge-review jujur versi aku sendiri. Jadi aku berharap kalian jadikan videoku ini sebatas referensi aja. Kalian mau beli, silakan beli. Kalau kalian nggak mau beli, ya skip video ini. Tapi aku berharap kalian nonton sampai akhir. Oke, kita bahas ke poin pertama, yaitu lob. Untuk bermain lob dengan stiffness medium, dengan balance point yang cenderung slightly head heavy di angka 298. Kalau kalian yang udah terbiasa dengan raket yang speknya seperti ini, aku bisa bilang ini raket nggak ada masalah sama sekali. Jadi bermain lob enak, bermain lob clear enak, nggak ada masalah. Untuk generate powernya juga oke banget. Dan menurutku untuk bermain lob aku sih nggak ketemukan masalah sama sekali. Jadi aku kasih nilai di angka 9 dari 10. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya, yaitu drive. Untuk drive, aku bisa bilang ini raket bukan raket speed. Jadi bisa kita bedakan raket speed gimana, raket power gimana. Jadi ini adalah pure raket power. Jadi untuk bermain cepat, untuk bermain drive, menurutku raket ini kurang responsif. Jadi ada berasa delay dan juga ada berasa berat kalau kita suka motong-motong bola, bermain drive kencang. Ini raket bukan tipikal raket seperti itu. Jadi bermain drive aku kasih nilai di angka 8 dari 10 saja. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya, yaitu defense. Oke, untuk aku pribadi dengan gaya mainku yang suka ngedefense clear, aku bilang ini raket sangat-sangat enak sekali. Pecut, bola udah langsung ngelambung ke arah musuh. Jadi, buat aku pribadi sih, dengan gayaku yang suka ngedefense clear, nggak ada masalah sama sekali. Tapi untuk kalian yang gaya mainnya suka defense pressing, defense tampar, menurutku ini raket ya butuh tangan yang terlatih lagi. Jadi, buat aku pribadi untuk bermain defense, aku kasih nilai di angka 8,5 dari 10 saja. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya, yaitu kontrol. Untuk kontrol raket ini sangat mengesankan sekali. Jadi, pertama kali aku coba raket ini, aku malah berasa, wah ini sih raket kontrol ya. Jadi, kesan pertama ketika aku coba raket ini, atau first impression ketika aku bawa raket ini ke lapangan untuk pertama kali aku coba, wah ini sih raket kontrol. Jadi ketika aku placing bola, enak, nyaman, dan aku berasa ketika aku mau placing, aku berasa ya bolanya itu nurut banget ketika aku coba raket ini. Jadi berasa ya setiap kali drop shot masuk, setiap kali netting bagus, dan ketika aku mau pukul smash akurasi juga berasa oke banget. Jadi buat aku pribadi, untuk bermain kontrol aku gak temukan masalah juga, jadi aku kasih nilai DK 9 dari 10. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya, yaitu poin yang paling penting, yaitu poin smash. Apakah raket ini powerful? Oke, jawabanku raket ini cukup powerful. Tapi bukan tipikal raket yang seperti Siken Sonic 12 ataupun Tornado 800. Tapi ini karakter raketnya, smash-nya itu mematikan dan juga generate power sangat-sangat oke. Jadi aku berasa ketika aku coba raket Nitrix 10 ini berasa flashback
pegang raket Ice Force Cannon. Jadi kalau kalian yang suka dengan Ice Force Cannon kan harganya 600 ribuan. Kalau kalian pengen yang tipikalnya kurang lebih sama dan generatornya juga kurang lebih sama, gaya atau karakter raketnya kurang lebih ya 11-12, kalian bisa pertimbangkan 100-10 ini. Aku bisa bilang kalau 100-10 dibanding Ice Force Cannon, aku bisa bilang untuk secara powernya, untuk generatornya itu kurang lebih sama. Jadi berasa flashback aja. Jadi ketika aku pegang raket ini, ketika harus jumping, ketika harus bermain smash, aku berasa pegang Ice Force Cannon. Jadi overall untuk bermain smash, aku bilang sangat-sangat enak ketika aku coba raket Nitrix 10 ini. Jadi untuk bermain smash, aku kasih nilai DK 9,3 dari 10. Oke, kita masuk ke kesimpulan dari videoku kali ini. Jangan lupa smash, jangan ragu lagi. Raket terbaik pasti ada di sini. Jika kalian bertanya apakah raket ini worth it buat kalian beli, aku bisa bilang 100-10 ini sangat worth it buat kalian beli kalau kalian yang tipikalnya smasher sejati. Buat kalian yang tipikalnya pemain depan, buat kalian yang tipikalnya pemain yang speed agresif, mungkin kalian bisa skip raket ini. Tapi buat kalian yang tipikalnya suka gebuk, buat kalian yang tipikalnya setiap bola ngelambung sedikit aja pengen full power smash, kalian bisa pertimbangkan 100 Nitrix 10 ini. Aku bisa bilang dengan harga yang diberikan 400 ribuan aja, aku bisa sandingkan dengan raket-raket yang harganya di atas raket ini seperti Ice Force Cannon, Thruster Rocket. Menurutku secara powernya kurang lebih sama. Jadi kalau kalian bisa beli yang harganya lebih murah dan secara performanya kurang lebih sama untuk generatornya, mengapa tidak kan? Oke, jadi kita bahas ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah pemula bisa pakai raket Nitrix 10 ini? Menurutku untuk pemula sangat-sangat ku rekomen banget. Jadi buat kalian yang pemula, buat kalian yang baru belajar main badminton, aku sarankan jangan langsung beli raket high-end kan, karena raket high-end itu nggak semua orang bisa pakai. Malah aku bisa bilang, secara pengalamanku nge-review raket high-end malah lebih diperuntukkan untuk pemain-pemain yang udah punya jam terbang tinggi. Kalau kita yang pemula, kita yang amatiran, buat kita yang sekedar cari keringat aja, menurutku aku sarankan jangan gengsi untuk beli raket murah. Raket murah udah banyak yang bagus dan juga secara performa juga nggak ngecewain seperti Nitrix 10 ini. Jadi buat kalian yang pemula, silakan gas raket ini sebelum kalian coba raket yang lebih mahal lagi. Oke, kita bahas ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah raket ini bisa dipakai di permainan single? Oke, secara generate powernya sangat cukup, secara kontrolnya sangat oke, dan untuk bermain single bisa kalian pakai. Buat kalian yang pemain single, bisa kalian pertimbangkan Nitrix 10 ini. Kalau kalian punya budget di bawah 500 dan kalian pengen punya raket yang secara generate powernya bagus, secara kontrolnya juga bagus, kalian bisa pertimbangkan Nitrix 10 untuk kalian yang pemain single. Tapi buat pemain double, apakah aku rekomen? Sangat-sangat rekomen. Jadi buat kalian yang pemain single bisa, pemain double juga bisa menggunakan Nitrix 10 ini. Oke, kita bahas ke pertanyaan yang paling sensitif. Apakah raket ini getar? Oke, jadi setelah aku coba raket ini di 3 jadwal, aku secara jujur sih bilang ada sedikit getar saja, tapi nggak mengganggu performa yang aku rasakan untuk Nitrix 10 ini. Jadi buat aku pribadi, kalau kalian bertanya apakah ada getar, tentu ada sedikit getar, tapi nggak mengurangi performa yang aku rasakan untuk raket Smash Nitrix 10 ini. Mungkin cukup sekian videoku kali ini. Kalau kalian suka, langsung aja tekan tombol like, comment, dan subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channelku ini. Dan buat kalian yang punya pertanyaan seputar 100 Nitrix 10 ini, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku akan berusaha jawab satu persatu. Dan akhir kata, jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli raket. Ciao!